Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Bambang Sikaloko selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro, yang terhormat kepada Bapak Kapoldi S2, Bapak Khairul Anam, Bapak Kapoldi S1, Bapak Wijo Narko, serta Bapak Kapoldi D4, Bapak Satrio, serta yang terhormat Bapak-Bapak dosen serta mahasiswa yang hadir sebagai peserta kuliah tamu kita pagi hari ini. Kuliah tamu kita pagi hari ini, oh saya juga lupa, apa, yang terhormat kepada Bapak Muhammad Reza sebagai narasumber kita. Kuliah tamu kita pagi hari ini mengenai tentang peluang dan tantangan engineer Indonesia di dunia industri internasional. Eh, Lebih tepat materinya karena pembicara kita merupakan salah satu direktur di PT PLN Nusantara. Sebelum kita mulai acara materi, kita mulai dengan pembukaan terlebih dahulu. Pembukaan kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Jember. Suaranya tidak keluar.
Ya, selanjutnya acara akan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Jurusan Teknik Elektro, sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini kepada Bapak Bambang Sukalako. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama tentunya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Muhammad Reza PhD selaku Direktur Pengembangan Bisnis dan Komersial PT PLN Nusantara. Kemudian Bapak Kaprodi D4, Bapak Satrio, Bapak Kaprodi S1, Bapak Wijonarko, Bapak Kaprodi S2, Bapak Anam, Hairul Anam, Bapak Ibu dosen, dan tentunya para mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini dalam acara kuliah tamu. Kuliah tamu ini mengambil tema peluang dan tantangan engineer Indonesia di dunia industri internasional. Ini menjadi penting utamanya di era globalisasi saat ini ya. Bagaimana perannya alumni elektro ke depannya nantinya ya. Ini engineer tentunya elektro bagian dari itu. Nah, ini apalagi sekarang tantangannya luar biasa, perubahan iklim dan sebagainya. Ini bagaimana teman-teman di bidang elektro khususnya teman-teman di bidang power dan yang lainnya termasuk ya telekomunikasi, kontrol, kendali, komputer. Nah, ini untuk mensupport peluang dan tantangan ini. Nah, untuk itu maka kita akan menyimak ya pemaparan dari materi kita yang sudah tidak asing lagi. Beliau ini luar biasa ya, dari mahasiswanya, dari luar biasa aktivitasnya, dari setelah lulus juga demikian, dan sekarang dipercaya oleh negara untuk memimpin salah satu industri tenaga listrikan di Indonesia yang luar biasa ini. Tentunya di tangan beliau ini perusahaan ketenaga listrikan di negara ini sudah mulai menampakkan ya kemajuannya yang luar biasa hingga saat ini. Untuk itu maka untuk menyikat waktu dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kuliah tamu ini saya nyatakan dibuka. Monggo Pak Agung dibuka dilanjutkan. Terima kasih kepada kegiatan. Bapak Bambang Sukalako. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi serta diskusi yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Reza yang akan dimoderasi oleh Bapak Imawan Wicaksono. Pada moderator, kami persilakan. Ada data. Terima kasih Bapak Agung. Di sini kita mulai ya untuk acara intinya yang dimana dengan tema peluang dan tantangan engineering Indonesia di dunia industri internasional. Sebelumnya saya akan bacakan tentang profil dari Bapak Reza. Ini Bapak Reza memiliki 20 tahun lebih pengalaman di dunia power dan energi. Beliau juga alumnus dari ITB. Nah, dan S2-nya ada di luar negeri, ada di Delft University of Technology. Sedangkan melihat dari experience-nya Bapak Reza ini memiliki pengalaman di luar negeri sebagai di ABB Sweden. Jadi salah satu putra negara yang kembali ke Indonesia ya Pak. Jadi beliau lama di ABB Sweden dari 2006 sampai 2016, berarti 10 tahun, jadi Group Manager System, Design Studies and Power System. Nah, beliau akhirnya kembali ke Indonesia tahun 2019 dan sekarang menjabat di PT PLN Nusantara Power Surabaya pada tahun 2022 sebagai Director of Business and Development and Commercial. Bapak Reza sendiri memiliki banyak publikasi, ya, contohnya 4 paten dan 100 lebih publikasi, dan menjadi professional member dari Institute Electrical and Electronic Engineer Senior.
Bapak Reza memiliki pengalaman di bidang engineering. Untuk saat ini, next adalah saya serahkan ke Bapak Reza untuk Bapak Reza memberikan materi tentang pagi hari ini. Bapak Reza, mohon. Baik, terima kasih Pak Bambang, Pak Imawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera, Waalaikumsalam. salam sehat semuanya. Jadi hari ini saya coba memenuhi undangan dari Mas Bambang nih memberikan kuliah saat ini secara online. Ini senior saya, Mas Bambang ini. Dan mudah-mudahan lain waktu kita bisa memberikan kuliah secara Amin, offline. amin. Ye. Ditunggu, Pak Siap, Reza. siap, Mas. Nah, hari ini topiknya adalah tentang hal yang umum, bahwa jadi saya memberikan topik yang agak umum ya, peluang tantangan engineer Indonesia di dunia internasional. Mungkin untuk mempermudah saya coba pakai slide untuk share screen-nya. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ya, kelihatan, Pak. Baik. Nanti kalau ada yang punya pertanyaan sebelum lupa boleh di chatting-nya di ini. Nah, kita sifatnya umum, jadi mudah-mudahan banyak interaksi. Saya kasih judul menjadi profesional global untuk Indonesia. Mungkin ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator. Jadi saya memang lahir besar di Bandung sampai kuliah. Ya tadi juga saya juniornya Mas Bambang. Tapi memang di total 17 sampai 18 tahun sejak lulus S1, alhamdulillah dapat pengalaman untuk bekerja di luar Indonesia dan mendapatkan pengalaman di lingkungan yang internasional. Jadi sekitar 7 tahun sekolah S2 S3 di Belanda waktu itu, dan setelahnya lulus S3 bekerja memang di ABB di Swedia, mulai sebagai researcher, kemudian di teknologi tim dan di bisnis unit untuk power system. Sebelum 2016 bergabung dengan perusahaan Swedia yang waktu itu mau ekspansi ke Indonesia. Jadi 2016 ke Indonesia dan di sana sampai 2019. Kemudian 2019 bergabung dengan perusahaan multinasional juga, Prancis ya, Tractable. Sebelum 2021 bergabung di PLN Engineering, dan sekarang di PLN Nusantara Power. Sebetulnya saya dulu juga cita-citanya dosen. Jadi lulus S1 sebetulnya saya sempat melamar menjadi calon dosen, tetapi karena waktu itu ada beberapa kondisi ya di Indonesia, perubahan-perubahan kebijakan, mungkin waktu itu juga lagi terkait dengan reformasi, memang tidak menjadi dosen di ITB. Tapi ketika kembali ke Indonesia 2016, saya sebetulnya mengajar di 2 kampus, di Telkom University di Bandung sejak 2017 dan di Universitas Peradaban di Bumi Ayu sejak 2018. Saya juga membuat kuliah-kuliah ini sebenarnya online ya, jadi bukan sebelum COVID gitu, bukan karena COVID. Sebenarnya di 2018 saya juga alhamdulillah sudah mengonlinekan beberapa kuliah yang bisa diakses di yoberbagi.id atau di YouTube channel. Jadi nanti mungkin teman-teman silakan kalau ke YouTube, diklik Yo Berbagi, di situ ada beberapa video-video dan juga kuliah-kuliah yang direkam, terutama ketika saya mengajar di Telkom dan di Universitas Peradaban. Nah, sebenarnya dari pengalaman mungkin total 17 tahun bekerja langsung di Eropa terutama, dan 6 tahun ya di multinational company di Indonesia.
dan 2 tahun di PLN, mungkin ini akan menjadi sharing pengalaman di kuliah hari ini. Nah ini karena terakhir saya di PLN saat ini ya, saya yang terupdate lah. Posisi saat ini adalah di PT PLN Nusantara Power. Mungkin saya mau cerita juga sedikit tentang perusahaan PLN Nusantara Power dan kenapa ini juga nanti relevan dengan topik hari ini terkait dengan globalisasi di engineering. Jadi PLN Nusantara Power ini kalau teman-teman tahu mungkin dulunya itu PJB ya, Pembangkit Jawa Bali yang berpusat di Surabaya. Jadi sejak berdirinya di tahun 1995 ya, 3 Oktober kita bentar lagi ulang tahun, itu PJB memiliki kapasitas listrik sampai 7.000-an megawatt. Nah, di 1 Januari tahun ini ada yang kalau teman-teman ikutin di media itu holding subholding, di mana kemudian PLN bereorganisasi atau restrukturisasi menjadi holding subholding, di mana PLN kemudian mengkonsolidasi semua pembangkitan dalam 2 subholding, yaitu PT PLN Indonesia Power dan PT PLN Nusantara Power. Nah, PJB yang dulu 7.000 megawatt itu mendapatkan kapasitas pembangkit yang diserahkan dari pembangkit-pembangkit yang sebelumnya dikelola oleh PLN, sehingga per 1 Januari 2023 PLN Nusantara Power, karena PJB berubah nama menjadi PLN Nusantara Power, itu mengelola pembangkit dengan kapasitas 19 ribuan megawatt. Dan di tahun 2025 akan menjadi lebih dari 23.000 megawatt. Karena pembangkit-pembangkit yang sebelumnya tersebar di berbagai unit di PLN dikonsolidasikan ke dalam 2 perusahaan pembangkit tadi, Indonesia Power dan Nusantara Power yang cikal bakalnya dulu adalah PJB. Nah, dari hampir 20.000 megawatt ini, yang setara dengan sepertiga pembangkit yang ada di Indonesia, memang terbesar itu masih banyak batu bara. Jadi yang warna biru laut ya, itu adalah batu bara hampir 10.000 megawatt. Kemudian ada gas juga sekitar 10.000 megawatt ya di 2025. Dan kemudian ada hydro 2.000-an megawatt dan diesel 1.000 megawatt yang tersebar di berbagai tempat. Nah, kita sendiri stafnya itu ada 5.000 lebih orang dan kita mempunyai visi untuk menjadi perusahaan yang terdepan dalam bisnis energi baru terbarukan di Asia Tenggara. Jadi menarik bahwa di Nusantara Power ini pun kita sekarang mempunyai visi dari PLN untuk go global, untuk menjadi internasional. Dengan misi menjalankan bisnis yang inovatif, meningkatkan kinerja, dan mendapatkan talenta terbaik. Jadi hari ini mungkin kita akan fokus di arahnya talenta ya. Ini meskipun tidak langsung berhubungan, tetapi ini hanya menunjukkan kerangka bahwa sebetulnya globalisasi atau going internasional juga ini menjadi target kami di PLN Nusantara Power. Nah, PLN Nusantara Power ini tentu saja tidak akan berhenti di pembangkit yang kita miliki saat ini. Jadi kita akan terus berkembang dan mungkin teman-teman paham sekali ke depan ini semua adalah harus sustainable, harus ramah lingkungan. Sehingga dari 20 ribuan megawatt pembangkit yang kita sudah operasikan, itu kita diminta mengembangkan 7.000, hampir 7.000 lebih megawatt, 7.000 sampai 10.000 megawatt hingga 2030 untuk berkembang dan berkembang secara hijau. Jadi kita harus
mengembangkan pembangkit, tapi pembangkit ini harus juga ramah lingkungan. Nah, disinilah mungkin di kolom ketiga kita harus mengembangkan kemampuan kita di berbagai bidang terkait dengan renewable energy. Karena kita harus mengikuti bisnis yang kita kembangkan itu juga ramah lingkungan. Jadi kita harus menguasai teknologinya sehingga kita bisa mengembangkan pembangkitnya. Dan di sini juga karena ketika kita bicara pembangkit hingga 7.000 megawatt yang baru, itu kita bicara investasi yang tidak kecil. Artinya dengan mudah kita akan memerlukan investasi sampai ratusan triliun rupiah. Sehingga ini juga kemudian yang menjadikan kita harus membuka opsi, harus mengeksplorasi kemungkinan untuk berpartner dengan pihak lain dalam mengembangkan pembangkit-pembangkit ini yang utamanya adalah energi baru terbarukan. Nah, ketika kita mengembangkan pembangkit ini dan kita membutuhkan investor, di sini juga kemudian banyak dari investor ini adalah investor-investor yang kelasnya internasional. Jadi sekali lagi ini juga semakin memperkuat keperluan kita untuk memperkuat basis kemampuan talenta Nusantara Power dalam berbisnis, melakukan negosiasi komunikasi dengan stakeholders internasional. Salah satu tadi kita juga sempat diskusi sebelum kuliah ini, salah satu proyek misalkan yang kita sedang kerjakan saat ini adalah PLTS Terapung Cirata. PLTS Terapung Cirata ini ada di PLTA di Kabupaten Purwakarta di Jawa Barat ya. Dia adalah PLTS berukuran 145 megawatt AC dan ini adalah PLTS yang akan diresmikan di 27 Oktober tahun ini oleh Presiden Jokowi dan ini akan menjadi PLTS terapung yang terbesar di Asia Tenggara. Dan bukan cuma itu, dia juga akan menjadi PLTS yang terdalam untuk PLTS terapung yang ada di bendungan di darat. Dalamannya itu sampai 100 meter. Dan ini pun juga proyek yang merupakan kontribusi terhadap energi hijau atau terhadap target Indonesia mencapai pembangkit yang tidak lagi mengeluarkan emisi karbon dioksida di tahun 2060. Dan proyek ini adalah hasil kolaborasi internasional. Jadi proyek ini 51% kepemilikannya dimiliki oleh PLN Nusantara Power melalui anak perusahaannya PLN Nusantara Renewables yang merupakan grup dari PLN Holding. Dan 49% adalah partner dari Uni Emirat Arab. Dan proyek ini pun dieksekusi oleh perusahaan EPC dari China, dari Tiongkok, dan juga konsultan dari Prancis, dan investor dari diantaranya juga dari Eropa maupun dari lembaga keuangan dunia. Jadi ini betul-betul bentuk bagaimana kita juga mengalami atmosfer bekerja internasional di PLN Nusantara Power. Kita berkomunikasi dengan pihak internasional dalam proyek ini dari paling tidak 10 nationalities ya. Dan di proyek ini pun kita sebetulnya memberdayakan tenaga kerja Indonesia di mana sampai 1.400 teknisi itu dilatih, di-training dari warga Indonesia di mana lebih dari 3/4-nya adalah warga Kabupaten Purwakarta. Jadi betul-betul kita bisa empower masyarakat dalam bentuk kontribusi langsung dan kontribusinya pun sebenarnya kontribusi yang teknikal ya. Jadi sebagai teknisi yang melakukan perakitan panel surya di site dan juga melakukan beberapa support termasuk misalkan menggunakan kapal-kapal dari masyarakat untuk menarik panel-panel ini ke lokasinya di atas bendungan. Jadi
menarik bahwa PLTS ini ternyata dia betul memang dia adalah suatu teknologi yang canggih ya, dari panel suryanya, dari power electronics-nya, tetapi dalam pengerjaannya sebetulnya kita bisa melatih tenaga kerja yang ada lokal untuk kemudian terampil melakukan perakitan panel surya ini. Nah, ini tidak satu-satunya yang ongoing. Saat ini pun PLN Nusantara Power itu sedang melakukan beberapa proyek energi baru terbarukan, misalnya PLTA di Sumatera Utara, Batang Toru. Ini pun merupakan kerjasama internasional dengan partner dari Tiongkok dan konsultan dari beberapa negara. Kemudian kita juga ada proyek PLTS Terapung 100 MW di Karangkates. Ini juga akan bekerjasama dengan luar negeri. Kemudian PLT Bayu Tanah Laut ini juga kerjasama dengan luar negeri. Dan di IKN kita juga membangun 50 MW PLTS dan ini juga kita kerjasama dengan luar negeri, dengan Singapura di sini. Artinya apa? Artinya dari proyek-proyek yang sedang kita lakukan sekarang pun ternyata ini menjadi proyek internasional. Kenapa proyek internasional? Karena memang kita depan dengan pembangunan yang sedemikian besar, kita memerlukan kerjasama dari sisi teknikal, karena beberapa teknologi ini maju dengan pesat ya, sehingga kita juga harus cepat belajar, diinjeksi dengan expert-expert dari berbagai negara. Yang kedua juga kita memerlukan modal yang besar. Dan ini kita juga tetap, kita juga mengeluarkan investasi, tapi memang ternyata investasi ini sangat besar, sehingga kita pun memerlukan support dari partner kita. Ini dalam bentuk proyek di Indonesia. Bagaimana dengan di luar Indonesia? Kita pun melakukan penetrasi market ke luar negeri. Jadi Nusantara Power ini sejak tahun kemarin sampai tahun ini kita melakukan proyek di Bangladesh, di mana kita melakukan proyek inspection untuk pembangkit tenaga gas 150 MW di kota Chandpur di Bangladesh. Jadi kita mengirimkan expert-expert kita, orang Indonesia, untuk mengerjakan proyek di sana, dan ini proyek yang alhamdulillah juga berjalan dengan baik secara teknikal maupun secara project manajemennya. Dan kita, engineer-engineer kita di sana juga expose dengan kerjaan dan bekerja dengan partner-partner internasional. Dan di awal bulan ini kita pun juga mendapatkan beberapa kontrak di luar negeri, diantaranya di Timor Leste, di Malaysia, di Singapura gitu ya, untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan di sana. Artinya di sini ada kepercayaan dari dunia internasional bahwa kita bisa melakukan pekerjaan di sana, dan yang kedua juga kita memiliki kompetensinya dan kita memiliki orang-orang yang memang akan terekspos untuk berkecimpung di dunia internasional. Nah, ini mengantar tentang kuliah kita hari ini terkait dari perusahaan di mana saya aktif sekarang. Nah, sekarang masuk ke topik tentang global profesional ya. Jadi mungkin teman-teman sering mendengar istilah ekspatriat ya, atau expat. Mungkin bisa ngacung pakai hidung. Yang pernah dengar kata expat siapa? Mungkin teman-teman mahasiswa yang kuliah. Nah, kalau kita lihat, karena ini kuliah saat ini kan akan seputar ekspatriat. Nah, nanti mungkin kalau yang baru dengar istilah ekspatriat bisa cari-cari di internet ya. Tapi poinnya di sini adalah bahwa kalau kita Google di Wikipedia, jadi ekspatriat ini adalah seseorang yang tinggal sementara maupun menetap di luar negeri, di mana dia kemudian mengerjakan suatu pekerjaan profesional. Jadi kalau di Indonesia gampangnya tuh sering orang bilang bule lah. Orang-orang bule yang bekerja di Indonesia itu ya itu sering kita sebut ekspat. Nah, saya pernah melakukan survei di akhir tahun 2021 ya, dengan memberikan WA group profesional yang saya ikuti. Saya memberikan pertanyaan
tentang orang-orang yang biasa berinteraksi dengan ekspat di Indonesia, dengan bule lah di Indonesia ya. Jadi saya tanyakan, pertanyaannya simpel aja. Saya tanya, apa yang terbayang di pikiran teman-teman ketika mendengar kata ekspat? Kebetulan ya teman-teman itu banyak yang sering bekerja dengan para ekspat. Saya tanyakan, apa sih kelebihan-kelebihan ekspat di Indonesia menurut teman-teman? Kemudian apa kekurangan-kekurangannya? Nah, menarik dari pertanyaan pertama ya, ketika ditanyakan apa sih yang terbayang ketika mendengar kata ekspat, itu jawabannya adalah gajinya tinggi. Jadi kalau kita melihat bule-bule lah gitu ya, yang kalau di Jakarta tuh di SCBD gitu istilahnya yang beredar, itu image di teman-teman kita ini, mereka itu adalah yang gajinya tinggi. Nah, yang menarik adalah yang kedua, ternyata begitu mendengar ekspat, bayangannya itu adalah expert. Orang yang ahli, orang yang profesional di bidangnya. Itu urutan kedua. Nah, artinya apa? Artinya sebetulnya ini harus kita akui bahwa gaji tinggi ini sepertinya ada hubungannya nih sama bahwa orangnya itu expert, orangnya itu profesional. Dan yang ketiga adalah mereka itu orang asing ya. Bayangan mereka kalau expat itu pasti orang asing. Dan yang menarik lagi yang keempat, tidak jauh dari bahwa mereka orang asing, itu adalah bule. Artinya orang Eropa Barat atau Amerika Utara. Baru kemudian dia adalah cabang, dia bekerja di perusahaan yang memang perusahaan internasional yang kebetulan memiliki cabang di Indonesia. Nah, ini disebut juga bahwa mereka itu ada orang-orang yang kerjanya hanya sementara, kemudian mereka yang oportunis, jadi melihat kesempatan-kesempatan, dan ini adalah jawaban dari pertanyaan yang pertama. Nah, kemudian ketika kita tanyakan masalah yang kedua, kita tanya, kemudian menurut teman-teman apa sih kelebihan-kelebihan ekspat di Indonesia itu? Ternyata mayoritas itu, kalau kita ingat sebelumnya ya, dibilang bahwa mereka itu tadi gajinya tinggi, kemudian mereka itu expert dan profesional. Ternyata yang kemudian ketika ditanya apa sih kelebihannya, jawabannya adalah komunikasinya. Bahwa mereka itu sangat unggul dalam berkomunikasi, dan sebetulnya ini utamanya dalam bahasa Inggris. Karena ketika kita bekerja di lingkungan global, memang sekarang bahasanya adalah utamanya bahasa Inggris. Dan tidak jauh dari situ adalah reliable dan profesional. Jadi reliable di sini tuh artinya dia bisa diandalkan, dia utamanya sih bisa dipercaya, bisa diandalkan kalau mereka memberikan pendapatnya itu profesional, sesuai dengan profesinya, objektif gitu ya. Baru kemudian kelebihan-kelebihannya lain adalah memang mereka memiliki kompetensi, mereka juga sangat percaya diri, dan mereka memiliki networking. Jadi networking di sini adalah networking yang internasional. Artinya kalau kita lihat di sini, kemampuan teknis, artinya kompetensi itu yang ketiga. Dua pertama justru adalah apa yang biasa kita kenal dengan soft skill ya, komunikasi dan reliability atau profesionalisme. Dan kemudian bahkan yang keempat dan kelima juga adalah soft skill, kepercayaan diri dan networking. Ini ada paling kanan dia bilang tidak ada kelebihannya ya, ini mungkin sentimen ya. Karena apa? Karena mungkin tadi kita lihat mereka bayangannya ini gajinya besar, tapi kelebihannya kok kayaknya biasa-biasa aja dibanding orang Indonesia. Jadi dia menunjukkan tidak ada. Ya itulah dinamikanya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ketika kita tanya apa nih kekurangan-kekurangan ekspat di Indonesia. Nah, ini yang terbesar ternyata adalah kekurangannya itu tidak paham Indonesia. Jadi masalah culture, masalah budaya. Artinya dengan orang yang tidak paham Indonesia saja, banyak orang berani menggaji lebih tinggi dan orang tetap merasa dibantu dari sisi profesionalisme, kompetensi, dan komunikasi mereka. Implikasinya apa? Implikasinya memang ini adalah hal yang perlu kita isi nanti mungkin sebagai
peluang buat kita bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan ini. Kemudian kelemahan yang lain katanya mahal, kemahalan gitu ya. Terus katanya tidak istimewa. Artinya orang Indonesia merasa sebenarnya kemampuannya 11-12 nih, tapi kok dia gajinya gede banget. Nah, yang terakhir ini yang menarik sebetulnya yang keempat ini bahwa dia jangka pendek di Indonesia. Ini kelemahan kenapa? Karena ketika mereka jangka pendek kemudian banyak eh, perubahan-perubahan ketika mereka keluar dari Indonesia yang akhirnya misalkan kompetensi itu tidak terakumulasi, tidak mengendap di Indonesia dengan baik. Nah, itu hasil surveinya dari teman-teman juga. Sekarang karena topik kita ini sebenarnya bagaimana kita menjadi global professional, kita coba sekarang lihat apa sih kemudian yang kita bisa pelajari dari itu. Nah, poin belajar yang pertama sebetulnya, ketika kita tadi tanyakan ya, apa sih yang terbayang ekspat? Yang terbayang cukup dominan adalah bahwa dia itu bule. Di mana bule ini katakanlah adalah orang yang expert, orang yang gajinya tinggi. Nah, di sini yang menarik, kalau seandainya kemampuan ekspat yang digaji tinggi itu adalah berdasarkan kekayaan negara asal, harusnya ini ada data di tahun itu ya di dunia, harusnya kita justru mendapatkan banyak ekspat itu dari negara-negara seperti Qatar, Macau gitu ya, Kuwait, Saudi Arabia. Nah itu ada negara-negara yang kapitanya sangat tinggi. Tapi ternyata kalau yang kita lihat dalam tanda kutip banyaknya orang bule ya, orang dari Eropa atau Amerika Utara. Yang memang beberapa juga terbukti negara kaya seperti eh, Norwegia, Swiss, Amerika Serikat, Belanda gitu ya. Juga negara-negara yang memang negara-negara kaya. Nah, ketika kemudian kita mengerucut kepada tadi ya bule dalam tanda kutip, artinya kemampuan di sini tidak melulu berdasarkan kekayaan negaranya, tapi ada yang dikenal dengan istilah negara-negara yang paling inovatif. Dan baru di sini kelihatan negara-negara yang sering mengirimkan ekspatnya sebagai bule gitu ya ke Indonesia, memang negara-negara yang ternyata masuk ke dalam negara-negara yang paling inovatif. Swiss, Swedia, Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Finland, Denmark, Jerman, Irland ya. Prancis nggak ada di sini tapi tidak terlalu jauh dari 10 besar. Itu adalah negara-negara yang kalau kita lihat di Indonesia banyak ekspat dari Eropa itu ya negara-negara itu. Nah ini yang saya ingin kerucutkan lagi menarik bahwa negara yang inovatif itu nggak mesti negara besar juga. Swiss itu penduduknya hanya 4 juta. Swedia nggak nyampe 10 juta. Belanda 16 juta. Finlandia nggak nyampe 5 juta. Denmark nggak nyampe 5 juta. Singapura pun nggak nyampe 4 juta. Israel nggak nyampe 7 juta. Irlandia nggak nyampe 5 juta. Tapi negara-negara kecil ini kemudian bisa menjadi inovatif. Nah ini yang mungkin menjadi menarik buat kita. Di mana negara yang kecil, Swedia misalnya kebetulan saya tinggal lama di sana, itu bisa di tahun 2020-an ya awal, itu mereka menjadi negara yang memiliki suatu daerah gitu ya, di dekat Stockholm, yang banyak menelurkan startup berbasis teknologi. Waktu itu dia hanya ada di bawah Silicon Valley di Amerika Serikat yang penduduknya ratusan juta. Nah, itu ketika kita membahas kenapa part itu bule gitu ya, dan kata kuncinya di sini ternyata tidak melulu yang paling kaya atau paling besar, tetapi adalah banyak yang paling inovatif. Nah sekarang kita bicara yang kedua. Dari hasil survei yang kedua misalkan ditayangkan bahwa ekspat-ekspat ini adalah orang yang keunggulannya itu di komunikasi, dia memiliki kompetensi, dia reliable dan profesional, dia percaya diri, dan dia sangat bagus membangun networking di dunia internasional. Nah di sini sebetulnya kita bisa berefleksi
Kira-kira nih kalau kita lihat sebelah kanan, sebenarnya mana duluan ya? Apakah karena mereka itu orang-orangnya punya kompetensi terus mereka jadi percaya diri, atau mereka percaya diri terus mereka jadi punya kompetensi dan mereka komunikasinya bagus karena percaya diri dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang kemudian menarik buat saya untuk merefleksi kira-kira kenapa ya orang-orang di negara-negara yang banyak menghasilkan ekspat tadi itu memiliki kelebihan-kelebihan soft skill seperti ini. Nah, saya coba mengobservasi dengan pengalaman saya kebetulan Belanda dengan Swedia ini adalah dua negara kecil yang masuk 5 besar paling inovatif. Nah, kemudian saya coba melakukan observasi, ini pengalaman saya yang mungkin subjektif, tapi saya coba share di sini. Saya coba bandingkan kenapa sih orang-orang di Belanda dengan Swedia ini memiliki karakter yang tadi, yang teman-teman sebut adalah karakter dari ekspat. Pintar berkomunikasi, memiliki kompetensi, reliable dan profesional, percaya diri dan bagus dalam membangun networking. Dari pengalaman saya berinteraksi dengan dunia pendidikan ya, kebetulan kan saya juga tadi cita-citanya dosen, jadi selama di Belanda, di Swedia juga saya alhamdulillah banyak kesempatan untuk melakukan bimbingan ke teman-teman di kampus ya, di Belanda ataupun di Swedia yang kemudian melakukan magang di industri misalkan. Dan saya juga membimbing beberapa Indonesia yang studi ke luar negeri kemudian kerja prakteknya di tempat ini dulu. Sebenarnya kalau kita bicara bakat ya, ini orang Indonesia nggak kalah bakatnya. Gampangnya gini, kalau teman-teman mengikuti di YouTube tuh ada namanya Alip Bata ya, yang pemain gitar gitu. Itu dia main gitarnya tuh bagus sekali. Sampai dipuji oleh berbagai gitaris di internasional. Tapi kalau kita mau jujur, memang yang akhirnya menjadi talent yang berkembang secara profesional jarang dari Indonesia. Meskipun talent, bakat, kepintaran, IQ mungkin sama. Nah, ini yang saya menduga yang berbeda adalah perilaku, sikap, dan karakter. Ini nanti akan kita bahas sebenarnya apa gitu ya perilaku, sikap, karakter yang kemudian menurut kita menjadi hal yang penting. Nah, yang pertanyaan ketiga adalah ketika kita bicara kekurangan-kekurangan ekspat, sini bilang dia tidak paham dengan Indonesia. Jadi yang kita bayangkan di sini adalah bahwa kelebihan-kelebihan ini, percaya diri, kompetensi, networking, komunikasi, reliable, dengan ada kelemahan-kelemahan tidak paham Indonesia ini, itu yang perlu kita pelajari. Kenapa? Karena kita harusnya memiliki kelebihan kita paham Indonesia. Sehingga kalau kita bisa mengcopy kelebihan-kelebihan ekspat tadi, ini yang bisa membuat kita menjadi engineer yang global. Di sini kita bisa global dan kita bisa juga memenuhi keperluan di Indonesia dengan lebih baik sehingga ya ujungnya Indonesia yang diuntungkan. Sekarang dari percaya diri, kompetensi, kemampuan networking, komunikasi, reliable, profesional ini, observasi saya, apa sih yang membuat anak-anak muda gitu ya di Belanda, Swedia terutama, itu kok sepertinya memiliki soft skill yang tadi. Nah ini kalau saya lihat dari pengalaman, yang paling menarik buat saya adalah anak-anak muda di sana itu memiliki fokus dari awal. Jadi mereka tuh punya motivasi dari awal, sehingga mereka fokus, sehingga mereka secara masing-masing ya pribadi masing-masing itu akan melalui tahapan ini. Jadi mereka akan mencari informasi, mereka terbiasa membuat rencana dan mereka membuat strategi untuk mencapai fokus yang diperoleh dari motivasi tadi. Nah, indikatornya orang-orang profesional ini yang sifatnya global, itu yang utama yang saya perhatikan adalah informasi. Jadi mereka selalu tidak berhenti di
memformulasikan suatu masalah tanpa mereka mencari data referensi yang lengkap. Ini di kanan adalah foto perpustakaan di kampus saya dulu ya di Delft. Ini gede banget dan orang mau cari informasi apa aja ada gitu. Dan ini sebetulnya menggambarkan bagaimana memang informasi, data, referensi itu adalah bagian dari upaya kita untuk membangun kompetensi, percaya diri, dan komunikasi. Kenapa saya bilang percaya diri dan komunikasi atau hubungannya dengan informasi? Ketika kita tahu informasinya, itu biasanya kita akan mempunyai banyak data sehingga kita percaya diri ketika kita berdiskusi dengan lawan bicara kita dalam dunia profesional. Dan ketika kita kemudian percaya diri dengan data yang kita punya itu akurat, baik, kita akan berani juga berkomunikasi, kita berani bertanya, kita berani menjawab. Dan ada syaratnya bahwa kita bisa percaya diri dan komunikasi ini adalah ketika kita pun melakukan refleksi terhadap data itu. Jadi ketika ada data itu nggak cepat-cepat ditelan mentah-mentah ya, tapi kita refleksi, kita pertanyakan lagi, kita cek. Nah, indikatornya sebetulnya apa sih indikator orang yang memiliki karakter dia, katakanlah informasi, berbasis informasi. Kalau saya ketika mengajar mahasiswa sebenarnya gampang. Indikatornya buat saya apakah dia membuat catatan atau notes ketika dosen ngasih kuliah. Yang kedua, ketika mereka menulis, maka mereka merujuk atau mengquote kepada referensi. Jadi kalau mereka memberikan tugas kuliah gitu ya, itu ada referensinya atau enggak. Kemudian ketika sedang kuliah mereka bikin catatan atau enggak. Biasanya itu indikator buat saya, karena dari pengalaman saya di Belanda, di Swedia, ketika kita diskusi sama partner profesional, selalu mereka bikin catatan. Apalagi zaman sekarang ya, catatan bisa di iPad, bisa di smartphone, tapi selalu bikin catatan. Nah, yang kedua, mereka memiliki karakter membuat rencana. Nah, bikin rencana ini sebetulnya menunjukkan bahwa mereka fokus, bahwa mereka mempunyai target waktu, mereka punya tahapan, dan mereka punya skenario. Karena rencana tidak selalu rencana kita berjalan, jadi ada plan A, plan B, plan C. Dan indikatornya untuk apakah seorang itu profesional dan dia punya rencana sebenarnya ada dua. Yang pertama agenda, yang kedua tepat waktu. Jadi yang pertama punya agenda atau enggak? Nah, mungkin teman-teman yang mahasiswa ya, mahasiswi coba cek lagi selama ini punya agenda enggak. Bagi yang punya smartphone kan ada tuh kalender tuh. Kira-kira buka lagi kalendernya isinya apa? Kosong atau ada agendanya. Yang kedua tepat waktu. Tepat waktu ini bukan cuma jam, tapi juga tepat waktu di hari. Kalau kita misalkan mengumpulkan tugas kuliah hari Senin, molor nggak ke hari Selasa gitu ya. Kalau kita datang di kelas harusnya jam 9, kita telat atau enggak kan. Apapun alasannya, tapi memang kalau orang yang profesional itu agenda tepat waktu itu udah menjadi pakaian yang tidak dilepaskan gitu ya. Dan ini di karena ada foto ini di Swiss ya, foto di kereta api di Swiss. Teman-teman mungkin tahu Swiss terkenal karena dia produsen jam tangan terutama ya, yang berharga sangat mahal, yang berkualitas sangat tinggi. Kenapa orang percaya bahwa Swiss ini adalah negara yang maju yang harga jam tangannya bahkan bisa miliaran rupiah satu bijinya bahkan lebih. Karena negaranya sendiri memang terkenal sangat tepat waktu. Kalau teman-teman di Swiss naik kereta, telat hitungan detik itu orang-orangnya protes. Hitungan detik padahal. Nah,
mereka kemudian bisa membuat sistem kereta api yang sangat tepat waktu, dan karena itu akhirnya orang percaya bahwa si negaranya pun layak dipercaya sebagai negara yang teknologinya tinggi, yang diantaranya ada teknologi jam tadi. Nah, yang ketiga kemudian strategi. Nah, di sini memang terlihat dia membuat strategi. Jadi berdasarkan tadi ya, berdasarkan informasi dan rencana, nextnya apa? Nextnya adalah strategi, dan kata kunci di sini adalah teamwork. Jadi sangat dominan bahwa ketika profesional di internasional gitu ya, itu kita teamwork tidak bisa ditinggalkan, karena nggak mungkin kita mengerjakan semuanya sendiri. Meskipun nih ada persaingan. Jadi ketika kita di dunia kerja, di perusahaan itu pasti kita bersaing. Perusahaan kita pasti bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Tetapi tidak jarang kita juga harus berkolaborasi. Misalkan tadi waktu kita mengembangkan Nusantara Power, mengembangkan pembangkit-pembangkit energi baru terbarukan. Kita tuh kadang-kadang kompetitor dengan katakanlah supplier yang lain, tapi kadang-kadang kita juga partner dengan mereka. Nah, di sini indikatornya sebetulnya adalah yang paling terlihat adalah kesabaran ya, karena teamwork itu artinya kesabaran dan reliable. Reliable di sini kita mendeliver apa yang memang kita janjikan. Nah, jadi kalau kita balik lagi, memang ujung-ujungnya partnership itu akan jalan kalau kita confident, kalau kita tahu dengan kompetensi kita. Jadi kita mesti memahami bisnis kita, memahami kompetisi kita, sehingga kita bisa kemudian berpartner. Dan berpartner itu tidak bisa kita maju sendirian, tapi ya memang kita harus maju bersama-sama, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang paling optimal. Nah, kemudian memang ya ketika kita berpartner ya, ketika kita bekerja di lingkungan nanti yang akan lingkungan internasional, memang ujung-ujungnya ya bahasa Inggris itu mutlak ya. Jadi mungkin teman-teman ya gimana caranya harus belajar bahasa Inggris. Sekarang kan banyak cara lah, nggak mesti hanya kursus, ada YouTube, ada video-video, bahkan berbagai macam podcast yang kita bisa ikutin. Ini nggak ada pilihan. Ini harus terus dilatih, kemudian dilatih dalam bentuk juga berlogikanya, asumsinya, feedbacknya, sehingga ini bisa menjadi bahasa utama kita di dunia internasional. Nah, terakhir, kalau kita lihat ya tadi kekurangan yang tidak paham tentang kondisi Indonesia, ini saya kira yang perlu kita jadikan pegangan ya, bahwa kita sebagai yang paham Indonesia ya, kita harus menambah dengan kemampuan kompetensi profesional kita. Karena dengan begitulah kita bisa mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan yang kita eksekusi bersama-sama di Indonesia, dan termasuk kita juga bisa mengeksekusi pekerjaan-pekerjaan di luar Indonesia, atau bahkan kita kerja di luar Indonesia. Nah, ketika kita kemudian memiliki kompetensi dan melakukan partnership di dunia internasional, terutama di Indonesia, kita kan tidak jangka pendek ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang terbangun ketika kita berkolaborasi di partnership tadi akan juga mengendap di Indonesia. Nah, ini yang saya kira kesempatan buat kita ya untuk menjadi expert di bidang-bidang baru, terutama kalau di konteks kita adalah energi baru terbarukan, pengembangan bisnis. Ini saat inilah kesempatan kita membangun expertise, karena di kita ini baru mulai. Di satu sisi akan banyak ekspat-ekspat internasional yang datang, yang membantu kita membangun berbagai proyek-proyek terutamanya EBP misalkan di Indonesia. Nah, di sisi lain ya kita juga harus menyerap ekspertis itu dari ekspert-ekspert internasional. Tapi yang terpenting ya kita juga menyerap kemampuan-kemampuan
soft skill tadi gitu ya. Sehingga expertise-nya kita dapat, soft skill-nya kita dapat. Kalau kita di Indonesia, knowledge-nya bertahan di Indonesia, ketika kita siap, kemudian kita bisa ke luar negeri juga melakukan ekspansi. Dan yang terakhir ya tentang networking. Ini juga mungkin teman-teman saya sarankan untuk memperluas networking, apalagi sekarang zaman media sosial, diantaranya bisa memanfaatkan media sosial yang sifatnya profesional ya, misalnya LinkedIn, karena di situ juga kita bisa memperluas jaringan kita dan kita bisa melihat partner-partner mana yang sedang melakukan apa, dan itu bisa menjadi konteks calon partner ataupun calon kita mengembangkan bisnis ke global internasional. Jadi bukan cuma medsos yang sifatnya sosial, Facebook, IG, Twitter, ya itu nggak apa-apa, tapi juga ada medsos yang sifatnya profesional karena itu juga akan menjadi rujukan buat partner-partner kita ketika bekerja sama dengan kita. Jadi mungkin penutupnya ya kita jadikan sehingga mungkin kita nanti ada pilihan bukan cuma kita kerja di Indonesia, tapi kita juga bisa kerja ke dunia internasional. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kalau ada, saya kembalikan ke moderator. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Terima kasih untuk Bapak Reza telah memberikan pemaparan tentang bagaimana chance kita dan bagaimana sih kita bisa menyikapi ekspatriat yang mungkin datang ke Indonesia. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab dari peserta. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan bertanya untuk mengajukan tangan atau langsung saja. Tanya Pak Imawan, diskusi. Oke, monggo Pak Bapak Anam. Matur nuwun. Suara saya jelas ya? Jelas Pak. Karena agak putus-putus. Salam kenal Pak Reza, saya Anam, dosen teknik elektro. Kebetulan saya Kaprodi S2. Ini di awal-awal cerita PLN ya, alhamdulillah. Tapi di akhir-akhir ini menarik bagaimana membangun karakter gitu. Kami minggu depan ya insya Allah kedatangan juga salah satu teman ya, nanti akan kuliah tamu juga. Jadi tadi teamwork itu yang coba kami bangun, networking dengan luar. Nanti juga akan ada mahasiswa yang kami minta untuk bisa dibimbing oleh beliau yang menjadi pembimbing joint supervision begitu. Hanya memang masalah bahasa Inggris ini satu Pak Reza, ini yang menjadi masalah bagi kita ya. Mungkin pertama untuk mahasiswa mungkin jenengan bisa memberikan tip dan trik membagi waktu ya, meskipun memang sekarang banyak tadi sempat disinggung banyak media-media, mungkin jenengan memiliki beberapa tip dan trik dulu ketika S1 bagaimana mengembangkan diri dari sisi kebahasaan sehingga nanti siap gitu untuk bersaing dalam persaingan global. Kemudian yang kedua mungkin bisa share juga terkait networking. Kami memang di dalam universitas sendiri itu ada namanya kelompok riset ya. Kelompok riset kita rata-rata berusaha untuk tergabung dalam sebuah tim gitu ya. Tapi memang tidak mudah, satu dua begitu. Nah, mungkin ini bisa memberikan dorongan ya, atau mungkin nasihat ataupun insight ke kami bagaimana membangun tim, mungkin secara singkat saja membangun tim, khususnya mungkin jenengan tahu karakter Indonesia begitu.
bagaimana dari luar kemudian setelah kembali ke Indonesia mungkin memiliki ada masukan yang sudah dirasakan di Indonesia dan mungkin sudah hadir mendapatkan solusi ataupun suatu gambaran terkait dengan kita yang ada di Indonesia, khususnya tadi masalah tepat waktu. Kita seringnya mohon maaf ini sering sudah dikasih tahu beritahu monef penelitian, kemudian sudah bingung ya, oh ini belum apa-apa gitu ya. Jadi kadang plannya ada dalam proposal tapi kadang tidak berjalan dengan baik. Ini mohon maaf mungkin agak banyak, tapi semoga bisa ditangkap pertanyaan intinya. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih Bapak Anam. Berarti pertanyaannya tentang bagaimana menanggapi sikap Indonesia, sifat Indonesia itu yang sering menunda waktu kayak Pak. Jadi kita jujur orang Indonesia agak time manajemennya agak kurang. Jadi gimana tanggapan Mbak Reza terhadap pertanyaan dari Bapak Anam? Ya, terima kasih. Itu yang bahasa Inggris sih sekarang peluangnya lebih mudah mungkin pada zaman dulu ya, mungkin apa yang muda-muda ini saya lihat juga kalau udah ngikutin YouTube, podcast di YouTube itu kadang-kadang bahasanya udah bahasa Inggris semua gitu ya. Jadi ya dibiasakan mengikuti YouTube aja menurut saya udah langkah yang sangat sangat signifikan dan mudah juga ya, dari mana-mana kan bisa. Kadang-kadang saya lihat anak saya aja yang masih SMP gitu, itu podcastnya juga dia banyak dengar yang podcast bahasa Inggris ya, yang blogger-blogger dia suka masak gitu. Jadi dia ikutin ada beberapa YouTuber yang masak tuh pakai bahasa Inggris, jadi dia belajar masak dari situ. Nah, mungkin kalau bisa dicari hobi-hobi yang emang seneng ya, terus cari channel-channel yang tepat, mudah-mudahan bisa dapat by produknya jadi bahasa Inggrisnya bagus dipakai di dunia kerja gitu. Jadi karena kalau langsung dengerin bahasa Inggrisnya tentang energi baru terbarukan, butek mungkin ya, nggak apa pusing, jadi rasanya kerja 2 kali gitu. Tapi ya mungkin bahasa Inggrisnya coba pakai yang hobi-hobi. Kalau hobi kan biasanya yang hobi masak, hobi sepedahan gitu ya, apa unboxing. Kalau yang hobi sepeda cari yang unboxing sepeda, yang hobi gadget unboxing gadget, tapi jangan yang orang orang Indonesia, cari yang orang manapun, bahkan kalau perlu orang Korea kayak orang mana ya, karena bahasa Inggrisnya mungkin lebih mudah dipahami gitu. Jadi saran saya sih ya nggak ada pilihan, mungkin kita kalau mau nanti berpartner internasional going global ya memang bahasa Inggris mutlak dipelajari dengan cara yang itu tadi Pak, mungkin cari hobi-hobi yang bisa mendukung kita mau mendengarin podcast itu sampai selesai lah minimal. Karena kadang-kadang kan sekarang juga ada subtitle tuh di YouTube ya, tapi saran saya subtitlenya jangan pakai yang bahasa Indonesia, pakai yang bahasa Inggris lagi. Jadi kita dengerin dia ngomong, kita baca teksnya bahasa Indonesia juga gitu. Nanti kalau udah mahir, barulah dengerin yang memang sesuai dengan pekerjaan kita, misalnya tentang energi, tentang business development, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, ya memang yang kultur ya, itu saran saya sih mulai yang kecil-kecil. Jadi kalau kita apa timnya ya jangan kita bikin tim yang kecil, kerjanya yang sederhana. Kalau memang di pengembangan teknologi, cari yang apa yang bisa kecil, pekerjaannya itu 2 gitu ya, 2 orang kalau perlu, 1 supervisor. Nah, kalau soal-soal suatu waktu ini emang agak susah ya, kadang-kadang mungkin agenda yang mungkin dibiasakan, agenda mungkin saya kira dibiasakan punya agenda, jadi minimal kita bisa ngikutin waktu yang ada di agenda kita gitu. Itu mungkin paling minimal Pak, kalau waktu agenda minimal, kalaupun jamnya telat karena jalan macet,
paling nggak harinya nggak kelewat karena ada di agenda kita. Dan sekarang agenda kan kalender ada di smartphone ya. Jadi harusnya semua orang bisa. Nah, yang terakhir yang terkait tadi eh, waktu teamwork. Nah, Sudah sudah sepertinya, semua, Pak. sudah semua ya. Oh ya, Sudah. baik baik. Terima kasih, Pak Reza. Terima kasih Bapak Reza. Ah, selain apakah untuk yang lain ada pertanyaan untuk Bapak Reza? Ah, di sini saya punya pertanyaan Pak. Saya ingin bertanya, gimana chance orang Indonesia menjadi ekspatriat di luar negeri? Bapak sendiri kan pernah menjadi ekspatriat di luar negeri kan? Nah, itu chance orang Indonesia untuk menjadi ekspatriat di luar negeri bagaimana Pak? Kalau saya lihat ada dua macam ya kalau saya lihat dari yang pengalaman-pengalaman sebelumnya. Memang yang paling paling dalam tanda kutip mudah tuh karena udah ke sana duluan, udah keluar duluan. Nah, keluar duluan tuh biasanya ada dua cara sih Pak. Yang pertama karena sekolah. Nah, itu biasanya manfaatkan dengan beasiswa-beasiswa yang sekarang banyak ya. Itu yang pertama. Jadi sekolah karena udah di sana kemudian kita bisa terekspos dan kita bisa cari. Tapi ya mindsetnya siap gitu, jangan sekolah terus pikirannya cuma pulang aja gitu. Nah, yang kedua adalah memang dikirim perusahaan. Jadi biasanya itu perusahaan-perusahaan yang memang punya multinational company yang punya cabang di berbagai negara ya. Nah, yang ketiga sebenarnya sekarang juga banyak itu dengan yang melakukan project-project outsource di internet, apalagi sekarang zaman WFH ya. Biasanya ini orang-orang yang memang awalnya pekerjaannya itu bisa dikerjakan di Indonesia, programmer misalnya, desain ya, baik desain komputer maupun desain engineering, bahkan desain-desain yang sifatnya kayak nulisan, desain grafis, source, kalau dia banyak mengerjakan pekerjaan di luar, beberapa kadang-kadang memutuskan untuk membuka kantor juga di luar. Termasuk kami misalnya ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan tadi kita kan melakukan apa ONM ya di Bangladesh misalkan. Kita kan ngirim orang ke sana. Kita melakukan kerjaan operation maintenance di Singapura, di Malaysia. Mungkin kalau pekerjaannya banyak kan kita akan buka kantor di sana gitu. Nah, itu kan bisa Iya, bisa di copy sebagai perusahaan maupun sebagai individu ya. Ketika individunya sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di luar, baik outsource dalam bentuk remote working atau dianya sebagai kerjanya gitu ya, ya itu dia di situ membangun channel dan nantinya bisa bekerja di sana juga begitu Pak Imawan. oke, oke. Terima kasih Bapak atas informasinya. Untuk para partisipan yang lain, apakah ada pertanyaan dari mahasiswa atau dari dosen-dosen kepada Bapak Reza? Oke, saya Pak Sono. Eh, Tadi Bapak, Oke, silakan. oke, terima kasih Pak Sono. Eh, salam hormat untuk Pak Reza. Kita sudah 2 kali ini ya ketemu ya Pak Reza ya. Oke, Pak Reza tadi saya ini ya, suara saya ini terdengar nih. Oke, saya melihat tadi ada beberapa terobosan ya sudah dibuat oleh tim bisnis di PLN, yaitu membuat satu pembangkit solar cell yang memang berada di area yang bisa dikatakan terbuka ya, seperti yang di daerah dekat bendungan gitu ya. Itu memang tidak
terus terang itu memang secara lahan juga tidak mempengaruhi apa-apa kan gitu ya. Dan menurut saya juga hal itu sangat-sangat ini memungkinkan sekali untuk dibuat gitu ya. Mengenai regulasi gitu ya, mengenai regulasi terkait dengan yang terkait dengan fosil gitu ya, dan itu memungkinkan besar untuk kedepannya juga akan habis, sehingga kita perlu adanya satu terobosan dengan energi terbarukan. Kemarin sempat ada regulasi yang sebetulnya sangat membuka diri untuk masyarakat bisa membuat satu pembangkit sendiri, yaitu solar cell kan gitu ya. Karena mungkin ada beberapa regulasi yang akhirnya tidak mendukung karena memang usaha saat ini PLN itu suplainya sangat surplus ya terkait dengan energi ya, pembangkit yang sifatnya fosil itu masih sangat surplus. Dengan adanya kira pembangkit yang sudah dibuat oleh pemerintah terkait dengan fosil gitu, itu kira-kira nanti akan terhapus dengan sendirinya, tidak dioperasikan atau akan dibawa ke pulau lain ya. Yang memang saat ini di pulau-pulau itu juga sangat ini ya, sangat kualitas dari dayanya juga sangat rendah itu. Itu yang poin yang pertama. Terus yang kedua, regulasi yang kemarin itu apakah masih ada untuk daerah-daerah seperti Kalimantan gitu ya, seperti Sumatera yang memang sangat betul-betul sangat ini ya, sangat membutuhkan dengan kualitas daya yang bagus gitu. Seperti itu. Terus yang ketiga terkait dengan kemarin yang di Rempang gitu ya, terkait dengan membuka energi terbarukan untuk mensuplai Singapura juga ya kayaknya kemarin ya wacananya ya. Apakah tidak karena sebetulnya kualitas daya yang ada di daerah Sumatera sana juga bisa dikatakan belum sebagus Jawa. Kira-kira apakah itu bisa berkembang sampai bisa melakukan suplai ke daerah Sumatera? Itu poinnya Pak Muhammad Reza. Terima kasih. 3 poin tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Bapak Narko. Untuk Bapak Reza bisa ditanggapi tentang regulasi tentang energi yang di Indonesia, khususnya di Sumatera dan pulau-pulau di luar Jawa ya. Ya, memang kebijakan, itu kita juga tidak terlepas dari globalisasi dalam energi ya. Jadi bahwa net zero emission, di mana kita menuju kepada energi baru terbarukan dalam pembangkitan listrik kita, ini sebenarnya juga tidak terlepas dari globalisasi dari semua negara-negara lain yang ada di dunia. Mungkin buat gambaran saja bahwa sekarang ini di Indonesia kan dari pemerintah sudah mencanangkan net zero emission 2060, artinya tidak ada net zero ya, jadi tidak ada secara delta, tidak ada karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer di 2060. Nah, semua pembangkit itu dia energi baru terbarukan atau zero offset lah. Nah, artinya apa? Artinya memang regulasi kita tidak bisa terlepas dari dunia internasional. Yang paling jelas misalkan ketika kita melakukan pembangunan pembangkit, saat ini sangat sulit atau bahkan tidak ada pintu ya mendapatkan pendanaan untuk pembangunan PLT tenaga batubara. Jadi dari para
para bank, para lembaga keuangan internasional itu tidak ada lagi dana yang bisa dimanfaatkan untuk membangun pembangkit batu bara. Artinya kita memang harus membangun pembangkit yang ramah lingkungan. Nah, tadi disebutkan ramah lingkungan memang kadang-kadang dulu ya, terutama itu ada beberapa handicap. Energi baru terbarukan memang masih mahal. Kemudian juga dia intermittent, sehingga secara power quality-nya tidak sebaik pembangkit misalkan berbahan bakar gas yang bisa dikontrol bahan bakarnya dengan sangat fleksibel. Sementara pembangkit tenaga matahari kan kita bergantung dari radiasi matahari yang ada. Tapi perkembangan sekarang menunjukkan bahwa dari sisi harga misalkan ya, memang betul dulu beberapa pembangkit EBT itu tarifnya masih mahal, tapi sebenarnya di sisi lain perkembangan teknologi EBT juga sangat pesat sehingga beberapa tarifnya menjadi nurun terus dan bahkan menjadi bisa dibandingkan dengan opsi-opsi yang lain. Yang contoh misalkan dari sisi teknologi ya, kalau kita lihat proyek-proyek pembangkit di 6-7 tahun yang lalu, itu satu panel itu kapasitasnya 260 watt peak per panel. Kemudian proyek di 5 tahun yang lalu itu di 300-an watt peak per panel. Proyek di 3-4 tahun yang lalu itu 400-500 watt peak per panel. Sekarang sudah 600-an watt peak per panel yang menjadi standar di industri. Mungkin tahun depan itu sudah 700-an watt peak per panel. Dan ketika kita naik kapasitasnya dari 200 ke 300 ke 400, besaran dari panel itu tidak naik proporsional dengan watt peak-nya. Jadi ketika watt peak-nya naik 25% misalkan atau 30%, itu luasannya itu mungkin naiknya tidak sebanyak itu gitu. Jadi dia akan lebih efisien memanfaatkan lahan. Akibatnya juga biaya produksi bisa lebih ditekan sehingga harga fisiknya bisa lebih kompetitif. Nah, ini yang kemudian membuka peluang untuk harga kita bisa sebanding dengan pembangkit-pembangkit yang klasik lah yang zaman dulu. Nah, yang terakhir, yang ketiga kemudian adalah bagaimana dengan kualitasnya. Nah, ini pun sama. Ada teknologi lain yang mendukung, yaitu teknologi baterai. Baterai juga harganya semakin ke sini, harga baterai itu semakin turun. Sehingga baterai yang diperlukan untuk jadi si baterai pun semakin murah harganya. Sehingga yang dulu intermittent kualitas dari EBT ini dianggap mempengaruhi sistem secara signifikan. Sekarang dengan teknologi baterai yang juga tambah murah, itu jadi lebih berpeluang untuk dikombinasikan, integrasikan dengan baterai sehingga dia juga bisa lebih stabil. Nah, ketika kemudian Indonesia memiliki banyak peluang untuk energi baru terbarukan, kemudian juga teknologi baterai, disitulah kita bicara globalisasi, bahwa mungkin inilah waktunya kita tidak hanya memperkuat sistem kita, tapi juga mulai bisa berpikir untuk menyuplai ya ke negara-negara sekitar. Nah, Singapura misalnya itu kan terbatas sekali tuh EBT-nya. Padahal Singapura juga memiliki tantangan yang sama dengan Indonesia bahwa dunia internasional meminta semua mengarah kepada EBT. Jadi itu bisa jadi peluang juga buat kita apabila kita bisa mendapatkan solusi yang kompetitif, hijau dan kualitasnya baik. Ya memang ini tantangan kami pun juga di Nusantara Power melakukan tidak cuma business development, kita juga ada mengembangkan teknologi ya, yang kita berusaha memahami teknologi mana sebetulnya yang paling baik untuk mengembangkan EBT dan untuk mengembangkan bisnis model yang paling kompetitif.
Dan sekarang memang kata kuncinya adalah di memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia, terutama matahari atau solar, kemudian hidro atau air, dan yang ketiga adalah memanfaatkan energy storage system sehingga kita bisa mendapatkan dominasi pembangkit yang tidak cuma hijau, tidak cuma intermittent, tapi juga secara sistem dia menjaga kehandalan sistem. Dan bahkan teknologi-teknologi yang masa depan gitu kayak hidrogen, kayak arus laut, angin ya, termasuk offshore gitu, angin yang di lepas pantai itu juga kita pantau terus karena jangan sampai ketika teknologinya siap kitanya yang ketinggalan. Nah, ini yang kita upayakan. Jadi secara kompetensi kita perkuat, tapi kita juga banyak bekerja sama dengan internasional kayak tadi proyek-proyek yang kita kembangkan itu Cirata kita bekerja sama dengan Uni Arab Emirat, dengan Tiongkok, ya, dengan Prancis. Kemudian juga ada proyek kita yang bekerja sama dengan Singapura, ada yang bekerja sama dengan Korea, ya, dengan Jepang. Jadi memang kita nggak bisa sendirian. Begitu mungkin saya kembalikan ke Pak Imawan. Terima kasih atas jawabannya dari Bapak Reza. Untuk Bapak Pantarko sendiri, apakah ada pertanyaan tambahan dari jawaban Bapak Reza? Pak Narko, Saya kira cukup, Pak. silakan. Cukup. Oh, oke. Sepertinya cukup. Jadi, apakah ada pertanyaan lain dari Bapak dosen atau mahasiswa? Saya, Mas. Ya, dipersilakan untuk Bapak Agung. Terima kasih Pak Reza atas pemaparannya. Ini mungkin melanjutkan dari pertanyaannya Pak Imawan tadi ya, mengenai chance bagaimana mahasiswa Indonesia mungkin lebih kita arahkan ke mahasiswa Universitas Jember itu bersaing di dunia internasional. Kalau saya lihat kebanyakan itu mungkin permasalahan utama kita adalah di confidence, di kepercayaan diri salah satunya. Nah, mungkin Pak Reza ada tips-tips untuk bagaimana supaya kita atau teman-teman mahasiswa ini itu memiliki confidence yang lebih. Mungkin kalau memang kita bandingkan dengan universitas-universitas yang lebih besar di Indonesia kayak di UI, ITB, mungkin kita memang daya saingnya berkurang karena salah satunya itu mungkin penyebab confidence kita kurang. Mungkin ada masukan dari Pak Reza bagaimana cara teman-teman mahasiswa ini bisa menaikkan confidence-nya. Terus untuk yang kedua, waktu saya studi di Belanda juga untuk S3 kemarin itu saya melihat kebanyakan kalau di dunia internasional itu lebih mudah kalau kita studinya minimum yang saya lihat itu S2 atau S3. Jadi mereka lebih gampang untuk mencari pekerjaan. Jadi apakah memang seperti itu atau menurut Pak Reza sendiri sarannya apakah memang lebih baik kita masuk ke dunia industri dulu atau kita melanjutkan studi terlebih dahulu? Tuh, terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya dari Bapak Agung. Untuk selanjutnya adalah jawaban dari Bapak Reza tentang bagaimana chance mahasiswa di Indonesia sendiri. Ya mungkin yang kedua dulu ya, sebetulnya mau di level mana menurut saya tidak terlalu, ya dalam tanda kutip ya, tidak terlalu dominan. Yang penting itu kan keluarnya, sehingga kita sudah ada di sana gitu, sehingga kita punya akses mau S2, S3 bahkan S1 pun ya. Sebetulnya yang terpenting memang karena kitanya ada di sana, kita bisa ngobrol lebih mudah gitu dengan stakeholders yang di sana. Jadi kata kuncinya sebenarnya di keluarnya, bukan di level apa. Nah, memang nanti ada plus minusnya. Kadang-kadang kalau yang sudah sangat spesialisasi ya, itu lebih mudah karena saingnya lebih sedikit, tetapi lebih sulit karena peluangnya lebih sedikit gitu. Jadi itu ada plus minusnya. Jadi yang terpenting sebenarnya keluarnya. Untuk jawabannya kedua, nah, apakah apa kalau bisa punya pengalaman dulu bagus. Makanya ini mungkin nanti juga hubungan dengan yang pertama ya.
Jadi pengalaman ini juga nggak mesti sesudah selesai gitu. Bisa ketika ketika paralel aja magang-magang gitu ya. Jadi magang-magang itu bisa diakui juga sebetulnya. Dan itu bisa mendukung yang pertama tadi dengan pernah magang tuh biasanya jadi lebih percaya diri juga. Jadi karena tahu kita kondisi di seperti apa. Jadi kalau kemudian ditarik ke yang pertama, saran saya pertama ya memang harus perbanyak magang ya kalau mau lebih confident. Karena meskipun di industri yang dalam tanda kutip sederhana, tapi kita tahu tahu realnya gitu. Jadi meskipun magangnya di perusahaan kecil, tapi kita kan lihatin nggak mesti lama-lama juga. Magang itu bisa hitungannya kalau perlu minggu bahkan ya, beberapa minggu, tapi ya kita observasi betul. Kita tampangnya gini lah, mungkin ini agak ekstrim. Maaf kita magang di restoran gitu ya. Tapi bukan soal magang di restoran yang penting adalah kita tahu bahwa di restoran itu adalah bisnis yang paling demanding. Karena customernya begitu makanan nggak enak langsung komplain. Nah itu yang kita peroleh sebagai ilmunya. Kalau yang lain kan komplainnya lama. Kalau restoran kita kasih makanan telat aja orang udah lapar dia langsung komplain. Nah ilmu-ilmu itulah yang kemudian kita capture, kita bantu ya mahasiswa kita untuk memahami ini loh nilai-nilai yang kamu peroleh ketika magang. Dan itu dia bisa bersaing sama kampus-kampus top. Kampus-kampus top belum tentu tahu bagaimana melayani pelanggan. Mereka baca teori, oh customer satisfaction is number one. Tapi mereka nggak tahu rasanya gimana customer komplain, terus cemberut, terus nggak mau bayar tagihan kita. Nah itu kan nggak perlu kita jadi pengalaman di perusahaan kelas dunia, itu bisa di perusahaan restoran biasa saja. Bahkan di warung kalau perlu gitu ya. Tapi yang terpenting di sini kita belajar bagaimana kita mendeliver sesuatu dengan kualitas yang diharapkan oleh pelanggan. Kualitas itu apa? Kualitas itu adalah konten. Kalau di restoran tuh makanannya enak, gitu. Kemudian harganya juga nggak tiba-tiba digetok mahal. Terus yang ketiga, tepat waktu. Karena percuma makanan enak, orang datang jam 12 mau makan, makanan keluar jam 3 sore. Cuma ngajak puasa puasa sunnah mungkin. Nah, jadi tidak mesti kita rocket science ya, tapi manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Nah, ini mungkin teman-teman mahasiswa bisa dibantu magang di bisnis apapun, tapi didapat value-nya gitu ya. Value tadi kalau saya bicara restoran ya, customer satisfaction itu adalah kualitas, adalah waktu, adalah harga. Itu kan nggak mesti kita jualan jet tempur kan. Nah, kita bisa dengan jualan makanan tadi itu satu. Nah, pengalaman inilah yang kemudian direfleksikan, mungkin didiskusikan sama-sama, sehingga itu membuka confidence mereka bahwa mereka tahu sebetulnya dunia itu seperti apa. Nah, yang menurut saya juga menambah confidence mau tidak mau ya bahasa Inggris, Pak. Itu kalau teman-teman lihat yang orang Jaksel itu yang katanya apa? Katanya confident hanya dengan ngomong jujurly aja kan langsung mereka confident sekali ya. Nah, cuma ngomong jujurly doang. Untuk pesan apa kafe latte jadi lebih bergengsi daripada pesan kopi susu gitu. Nah, itu kan ya bagaimanapun memang dunia begitu ya terpaksa kita belajar bahasa Inggris. Jadi kata teman-teman dimanapun ya Inggrisnya bagus terus viral gitu kan itu menambah kepercayaan diri karena Inggrisnya pakai kalau perlu kita belajar pakai YouTube yang dialek Texas lah atau dialek apa lah gitu ya London atau apa. Itu mungkin ini agak bercanda tapi saya serius. Terima kasih, Pak. Jadi, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada tanggapan dari Bapak Agung atau pertanyaan tambahan? Ya, cukup. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Dari para dosen Izin. atau mahasiswa? Izin Pak Imawan. Oke, Pak Asnur, silakan. Assalamualaikum Pak Reza, salam kenal. Mohon maaf ini backgroundnya agak sedikit gelap. Menarik sekali ya melihat pemaparan Pak Reza dari pagi tadi sampai hingga pukul sekarang ini. Banyak inspirasi yang bisa kita gali dan lain sebagainya. Pak Reza, perkenalkan saya Asnur Pak, dosen teknik elektro. Saya baru pindah juga ke Jember
Sebelumnya saya dari Jakarta, Pak. Nah, menyambung tadi, Pak, menyambung dari Pak Agung, pertanyaannya Pak Agung, memang itu saya rasakan sekali. Sebelumnya saya mengajar di UI, Pak, selama hampir 3 tahun. Ketika kembali ke Jember, itu ada perbedaan sekali yang saya rasakan, bahwa memang mahasiswa-mahasiswa kita itu secara keilmuan itu memang cukup oke. Tapi ketika percaya diri, agak apa ya istilahnya, perlu ada pendekatan-pendekatan khusus sehingga untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka. Menyambung dari Pak Agung tadi, kira-kira menurut Pak Reza, perlu tidak kita memasukkan sebuah kurikulum pengembangan diri yang bagaimana membuat adik-adik mahasiswa kita ini untuk lebih pede, untuk lebih bisa mau bersaing ke siapapun, kemanapun, bukan hanya level tingkat regional, bahkan nasional atau mungkin internasional. Ya, itu mungkin dari saya, Pak Reza. Mohon maaf sebelumnya. Semoga ada sedikit inspirasi yang bisa dibagikan kepada kami. Terima kasih, Pak Reza. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak Asnur. Untuk Bapak Reza, apakah ada tanggapan dari pertanyaan Bapak Asnur yang mengenai tentang haruskah ada kurikulum yang menggarisbawahi tentang confidence gitu ya? Ya, kalau kurikulum khusus mungkin agak sulit ya. Tapi kalau untuk aktivitas-aktivitas ekstrakurikuler, menurut saya sangat mungkin. Dia termasuk kuliah-kuliah semacam ini gitu ya. Jadi menggunakan apalagi zaman sekarang kan dengan online lebih mudah ya. Jadi kalau dalam bentuk kurikulum mungkin sulit, saya kira dalam bentuk aktivitas itu sangat mungkin, Pak Asnur. Ya. Dan ya ngobrol sama saya kalau ada waktu offline, saya juga mau kita cerita-cerita lagi kayak gini. Memang Ya, harus dibiasakan sering-sering ngobrol aja sih. Ya. Terima Baik. kasih Bapak Reza pertanyaannya atas jawabannya. Apakah dari Bapak Asnur ada tanggapan? Ya, semoga berarti Pak Reza bisa, maksudnya ketika ada nanti untuk misalnya tema-tema khusus yang lebih menceritakan inspiring ke adik-adik mahasiswa itu bisa ya Pak ya, untuk kita saling sharing-sharing ke depannya. Mohon doanya mudah-mudahan. Amin, amin, siap. Terima kasih Pak Reza. Terima kasih Pak Imawan. Oke, terima kasih Bapak Asnur atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi dari peserta? Jika tidak ada pertanyaan, saya bisa tutup untuk kuliah tamu hari ini. Untuk sekarang kita untuk dokumentasi dulu aja. Bagaimana kalau untuk para peserta untuk menghidupkan kamera, dia akan di screen capture. Saya akan screen capture ya. 1, 2, 3. Nah, ini bagaimana untuk penutupan, saya kembalikan kepada Bapak Kajur. Untuk Bapak Kajur, apakah masih ada di chat? Oke, baik. Pak Kajur, monggo. Oke, terima kasih moderator, dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Muhammad Reza, PhD, yang telah memberikan pencerahan kepada kami semua ya, yang mengikuti kuliah tamu pada pagi menjelang siang pada hari ini. Next, waktu yang akan datang, mudah-mudahan Bapak Reza bisa datang ini ke Jember ini ya. Bisa melihat potensi yang ada di Jember ini, potensinya luar biasa Pak Reza ini Pak. Ada dekat Kawah Ijen juga ya, mungkin pengembangan PLT Bayu di wilayah selatan Jember ini. Jember kan posisinya di pantai selatan ini Pak Reza ini. Sambil menengok-nengok potensi kami di wilayah timur, bagian timur Jawa.
Saya kira itu sekali lagi kami mengapresiasi sekali dan berterima kasih kepada ilmu-ilmu yang telah di-sharing oleh Bapak Muhammad Reza. Terima kasih. Dengan ini maka kuliah tamu pada siang hari ini dinyatakan selesai. Dengan tentunya kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada panitia. Monggo. Oke, terima kasih Pak Kajul, Pak Imawan juga terima kasih. Terima kasih juga kepada Pak Reza yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan sedikit banyak ilmunya yang bisa kita gunakan, terutama pada teman-teman mahasiswa. Jadi mungkin karena juga waktu sudah mendekati duhur, jadi waktunya mendekati sholat Jumat di sini. Jadi maka dapat kita akhiri untuk kuliah tamunya. Terima kasih sekali lagi kepada kehadirannya, kepada seluruh bapak-bapak dosen, Pak Reza sebagai pembicara, serta teman-teman mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan kuliah tamu hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Pak Reza. Terima kasih. Terima kasih Bapak Reza.